Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang. Kami dari kelompok 2 yang beranggotakan Akwam Noval, Nanda Yunia, Hairina Sophia, Clarissa Weanda, Reca Reski, Yana Novita, dan Friskilia. Hari ini kami akan mempresentasikan tentang pasar monopoli. Apa itu pasar monopoli? Pasar monopoli adalah suatu bentuk pasar yang hanya memiliki satu penjual atau produsen dengan banyak pembeli. Adapun orang yang melakukan monopoli terhadap suatu pasar disebut monopolis. Ciri-ciri pasar monopoli. 1. Terdapat satu orang penjual dengan banyak pembeli di pasar. 2. Tidak terdapat barang pengganti yang dapat disediakan oleh pihak lain selain penjual yang ada di pasar tersebut. 3. Terdapat hambatan dalam memasuki pasar bagi perusahaan baru. Hambatan yang ada dapat berupa undang-undang, teknologi mutakhir yang dimiliki, modal yang sangat besar, dan lainnya. 4. Penjual pada pasar monopoli dapat menentukan harga sesuai keinginannya karena tidak tersedianya barang substitusi dekat dari barang yang dijual. 5. Kurva permintaan di pasar sama dengan kurva permintaan yang dihadapi perusahaan monopolis. Faktor-faktor penyebab terbentuknya monopoli. 1. Hambatan teknis atau technical barriers to entry. Perusahaan memiliki kemampuan dan pengetahuan khusus atau special knowledge yang memungkinkan berproduksi secara efisien. Tingginya tingkat efisiensi memungkinkan perusahaan monopoli mempunyai kurva biaya yang menurun. Perusahaan memiliki kemampuan kontrol sumber faktor produksi berupa SDA, SDM, maupun lokasi produksi. 2. Hambatan legalitas atau legal barriers to entry. Undang-undang dan hak paten atau hak cipta, yaitu hanya ada satu produsen listrik yang dihasilkan PLN tidak mempunyai substansi perusahaan dan perusahaan lain tidak dapat memasuki industri listrik karena ada hambatan. Pasar monopoli dapat tercipta karena berbagai sebab, diantaranya 1. Ditetapkan oleh hukum. Di Indonesia misalnya telah diatur dalam undang-undang bahwa cabang-cabang produksi yang penting dan menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai negara. 2. Monopoli alamiah. Monopoli yang tercipta dengan sendirinya karena pasar yang ada tidak efisien untuk menampung lebih dari satu penjual. 3. Monopoli dengan lisensi. Tercipta karena adanya pihak yang mendaftarkan hak paten, hak cipta, atau hak atas kekayaan intelektual lainnya. Kelebihan pasar monopoli. Yang pertama, monopolis tidak perlu mengelontarkan banyak uang untuk melakukan promosi dan iklan. Yang kedua, pada monopolis secara alamiah, tambahan penjual membuat produksi tidak dapat mencapai skala ekonomi sehingga monopoli akan meningkatkan efisiensi dalam berproduksi. Yang ketiga, dengan monopoli, pemerintah dapat menjaga sumber daya alam yang penting bagi masyarakat. Yang keempat, melindungi hak kekayaan individu sehingga semakin mendorong dilakukannya inovasi. Permintaan dan penerimaan perusahaan monopoli. Permintaan terhadap output perusahaan atau firm's demand merupakan permintaan industri. Posisi perusahaan monopolis adalah penentu harga atau price taker. Penerimaan marginal perusahaan monopoli lebih kecil dari harga jual atau MR lebih kecil dari P. Terlihat pada kurva permintaan monopoli bagi komoditas yang dihasilkan monopoli menurun dari kiri atas ke kanan bawah. Dalam hal tersebut, monopolis atau pelaku pasar monopoli akan memperoleh harga jual tinggi bila produksi sedikit, dan harganya akan semakin rendah bila produksinya semakin banyak. Hubungan antara besarnya penerimaan total atau TR dan penerimaan marginal atau MR. TR sama dengan P kali Q. MR sendiri merupakan perubahan TR yang disebabkan oleh tambahan penjualan sebesar 1 unit. Penurunan harga akan menaikkan TR jika permintaannya elastis. Presentase kuantitas yang terjual akan lebih besar daripada presentase penurunan harga. Sebaliknya, penurunan harga akan menurunkan TR jika permintaan inelastis. Presentase kenaikan kuantitas yang terjual akan lebih kecil dari presentase penurunan harga. MR adalah positif jika E lebih besar dari 1. Keseimbangan perusahaan jangka pendek. Dalam jangka pendek, pengusaha monopoli akan mencapai keuntungan maksimum.
jika ia memproduksi dan menjual pada tingkat output di mana perbedaan positif antara TR dan TC adalah paling besar, atau ia meminimumkan kerugian jika perbedaan negatif antara TR dan TC paling kecil. Sesuai dengan dalil keuntungan, bahwa keuntungan maksimum akan dicapai ketika pengusaha memproduksi dan menjual produknya pada tingkat di mana MR sama dengan MC. Keseimbangan perusahaan dalam jangka pendek juga dapat mengalami kerugian. Jika mengalami kerugian, monopolis juga dapat menderita rugi. Namun, apabila rugi, akan diusahakan agar kerugiannya minimum. Keseimbangan perusahaan dalam jangka panjang dapat kita lihat pada gambar kurva di samping, yaitu tidak mempunyai masalah besar dengan keseimbangan jangka panjang. Pada diagram 9.4.A menunjukkan perusahaan monopolis yang mengalami kerugian dalam jangka pendek. Namun karena biaya rata-rata variabel masih lebih besar dari harga, untuk sementara perusahaan masih dapat beroperasi. Selanjutnya diagram 9.4.B ditunjukkan dengan menurunnya kurva AC, karena sekarang biaya rata-rata lebih kecil daripada harga. Perusahaan sudah dapat menikmati laba. Dan diagram 9.4.C, peningkatan permintaan menyebabkan P lebih besar dari AC, yang artinya perusahaan memperoleh laba. Daya monopoli atau monopoly power yaitu kemampuan perusahaan melakukan eksploitasi pasar dalam rangka mencapai laba maksimum. Hanyalah sebatas mengatur jumlah output dan harga. Rumusnya yaitu L sama dengan P kurang MC, di mana L artinya indeks Lerner, P artinya harga output, MC artinya biaya marginal. Besarnya nilai indeks Lerner dipengaruhi beberapa faktor yaitu elastisitas harga permintaan dan jumlah perusahaan dalam pasar. Monopoli alamiah atau natural monopoli. Persamaan ini mempunyai kurva biaya rata-rata jangka panjang yang menurun. Dalam diagram 95 menunjukkan hal tersebut, di mana titik perpotongan kurva MC dengan MR berada di titik A, jauh di bawah harga jual, yaitu di titik B. Diskriminasi harga atau price discrimination adalah kebijakan menjual output yang sama dengan harga berbeda-beda. Tujuannya adalah menambah laba perusahaan melalui eksploitasi surplus konsumen. Ada beberapa syarat agar diskriminasi harga berdasarkan elastisitas permintaan dapat berhasil. Yang pertama, perusahaan harus memiliki daya monopoli. Yang kedua, pasar dapat dibagi beberapa minimal dua kelompok yang elastisitas permintaannya berbeda. Yang ketiga, pembagian pasar harus efektif. Dan yang keempat, MR di tiap pasar adalah sama agar diskriminasi harga menghasilkan laba maksimum. Diagram 96C menunjukkan sebuah perusahaan monopolis memiliki permintaan digambarkan oleh kurva DT. Jika perusahaan tidak melakukan diskriminasi harga, keseimbangan tercapai pada saat jumlah output QT dan harga PT. Laba maksimum yang diperoleh seluas bidang segi 4 APT BC, diagram 96A dan 96B di mana permintaan kelompok A lebih inelastis dari permintaan B. Baik, saya akan menjelaskan tentang yang namanya biaya sosial monopoli atau social cost monopoli. Jadi dalam social cost monopoli ini kita akan mengenal yang namanya deadweight loss atau hilang atau berkurangnya kesejahteraan konsumen. Jadi dalam diagram tersebut menunjukkan keseimbangan itu berada, keseimbangan perusahaan tercapai di titik A. Kemudian tambahan laba bersih yang dinikmati perusahaan monopolis adalah sebesar luas segi 4 PKPM AC. PKPM AC dikurangi luas segitiga FCB. Selain terjadinya deadweight loss atau berkurangnya kesejahteraan konsumen, biaya sosial itu juga mengalami namanya
pemburukan kondisi makroekonomi nasional. Kemudian memburuknya kondisi perekonomian internasional. Kemudian saya akan menjelaskan tentang pengaturan perusahaan monopoli atau monopoli regulate dan masalahnya. Pengaturan harga atau price regulates, kebijakan untuk netapin suatu perusahaan untuk netapin harga maksimum atau selling price. Itu ada dijelaskan di diagram 9.9. Keseimbangan perusahaan monopolis tercapai pada saat jumlah output QM dan harga jual PM per unit. Kemudian kalau misalnya pasar monopoli itu pasar monopoli yang alamiah. Jadi perusahaan itu mengalami dilema, semakin terasa dilemanya sampai batas QM. Harga ditetapkan sebesar PM. Perusahaan menikmati laba supernormal seluas daerah segi 4 PP, PM, E, F. Kemudian lanjut tentang pajak atau taxation bahasa Inggrisnya. Jadi di diagram 9.11 ini menunjukkan tentang pergeseran kurva AC dan MC, suatu perusahaan monopolis. Jadi AC dan MC-nya ini karena ada pajak, jadinya kurvanya itu naik karena harganya, price-nya bertambah, jadi AC dan MC-nya pun juga ikut naik karena efek dari pajak gitu kan. Namun karena adanya pajak ini yang AC dan MC-nya naik, tapi ada juga pergeseran di output quantity. Jadi quantity-nya pun menjadi turun karena ada pajak. Biasanya gitu. Jadi perubahan itu dari Q1 ke Q2. Baik, lanjut saya akan menjelaskan tentang aspek positif monopoli atau monopoly benefit. Jadi monopoly benefit ini cocok dengan sesuai dengan pasal 33 UUD 1945. Jadi poin di pasal 33 ayat pertamanya menjelaskan perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan. Jadi ini sesuai juga dengan poin pertama, yaitu monopoli, efisiensi, dan pertumbuhan ekonomi. Kemudian di ayat kedua pasal 33 menjelaskan cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara sesuai dengan monopoli dan efisiensi pengadaan barang publik. Kemudian di ayat ketiga menjelaskan bahwa bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Itu dijelaskan juga pada poin ketiga, yaitu bahwa monopoli dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Demikian presentasi dari kelompok 2 tentang pasar monopoli. Kami menyadari bahwa penjelasan dari kami masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, kami mengharapkan segala bentuk saran serta masukan, bahkan kritik yang membangun untuk kami ke depannya. Kami berharap semoga apa yang kami jelaskan tentang pasar monopoli dapat bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih atas perhatiannya. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.